Sampai sekarang itu kan belum diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki seorang anak. Jadi, kalau sekiranya Mas Bram ridho dan Mas Bram rela kalau aku mengadopsi anaknya Mas Bram dan Karin. Rosi sayang, coba kamu cerita sama Bunda. Hari ini Rosi nakal sama siapa? Rosi nggak nakal, tapi ayah yang nakal. Rosi benci sama ayah. Astagfirullahaladzim, Rosi nggak boleh bicara seperti itu, nak. Nggak boleh. Rosi nggak mau punya ibu tiri. Dede bayi Rosi udah meninggal. Rosi benci sama ibu-ibu hamil. Sini sayang. Sini. Kita pulang ya. Ayo kita pulang sekarang. Ayo. Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam. Mas Bram kenapa kok kelihatannya pucat sekali Mas? Mas Bram sakit? Mau saya panggilkan dokter? Muslimah, badan aku sehat, tapi hatiku sakit. Itu cincinnya Mbak Hana. Astagfirullahaladzim. Mbak Hana memberikan cincin itu sama Mas Bram. Itu artinya? Aku nggak tahu Muslimah apa artinya. Cuman aku sama sekali nggak menyalahkan Hana. Aku nggak menyalahkan dia. Sudah wajar kalau dia mau menyerah. Tapi aku benar-benar menyesal, Muslimah. Seandainya aku bisa memutarkan waktu, aku pasti tidak akan mengulang kebodohan. Aku bodoh melakukan hal seperti itu kepada Hana, menyakiti dia. Aku bodoh, Muslimah. Udah Mas Bram nggak baik berkata seperti itu. Istighfar Mas Bram, istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohonlah kepada Allah. Semoga Allah melonggarkan himpitan beban yang ada di hati Mas Bram. Belajar untuk ikhlas Mas Bram. Belajar untuk menerima semuanya. Dan Mas Bram harus tegar dalam menghadapi apapun masalah Mas Bram. Ikhlas Mas, ikhlas. Aku sudah ikhlas, Mus. Aku sudah menerima kesalahanku. Tapi aku nggak bisa terima itu, Muslimah. Kalau Rosi jadi korbannya. Aku nggak bisa terima kalau Karin udah kasih tahu ke Rosi tentang bayi itu, Muslimah. Aku nggak tahu, aku kasihan sama Rosi. Astagfirullahaladzim. Jadi Karin udah kasih tahu Rosi. Kasihan Rosi. Ya Allah. Kasihan Rosi. Dia nggak bersalah, tapi dia yang jadi korbannya. Aku kasihan sama dia. Aku nggak tahu harus gimana. Itu adalah salah satu alasan kenapa Hana menyerah. Karena dia mau melindungi Rosi. Mas Bram, sebenarnya aku punya solusi untuk masalah bayinya Karin, Mas. Ya, aku mohon maaf sebelumnya kalau memang Mas Bram menganggap aku lancang. Seperti yang Mas Bram ketahui, kalau kondisi pernikahan aku dan Ustadz Jufri
sampai sekarang itu kan belum diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki seorang anak. Jadi kalau sekiranya Mas Bram ridho dan Mas Bram rela kalau aku mengadopsi anaknya Mas Bram dan Karin. Pertimbangan aku di sini karena aku kasihan sama Rosi dan Mbak Hana, Mas. Rasanya terlalu berat untuk Rosi kalau tiba-tiba dia harus menerima dan mempunyai seorang adik tiri, kan? Dan rasanya juga akan menjadi beban yang terlalu berat untuk Mbak Hana kalau Mbak Hana harus selalu melihat hasil perselingkuhan Mas Bram dan Karin. Aku mohon maaf sebelumnya ya Mas Bram, aku nggak ada maksud lancang sama sekali. Jangankah kamu, Muslimah, Hana aja belum bisa untuk membujuk Karin untuk melepaskan bayi itu. Tapi aku rela kalau kamu bisa membujuk Karin untuk melepaskan anaknya. Aku bersyukur karena anak itu pasti akan hidup dengan tenang dan dididik dengan baik kalau dia dijaga oleh kamu dan Ustaz. Aku rela melepaskan darah dagingku sendiri, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi maksudnya Mas Bram, kalau aku berhasil membujuk Karin, Mas Bram rela untuk aku mengadopsi anaknya Mas Bram. Aku janji, Muslimah. Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya aku mendapat kemungkinan untuk merasakan istimewanya menjadi seorang ibu. Ya Allah, berkahilah niat baik hamba ini. Vina. Vina. Aduh. Bawa apaan sih kamu, Hel? Hel, kan aku udah bilang sama kamu itu jangan terus-terusan manjain Nadia dengan hadiah-hadiah kayak gini dong. Kamu itu nggak usah suzon dulu, nggak baik tahu. Ini tuh kurma dari klien aku, daripada mubazir kan aku kasih kamu mama sama Nadia. Gak apa-apa lah. Terus yang satu lagi buat siapa? Oh, yang ini buat Raisa. Dia baru keluar dari rumah sakit. Keadaannya drop gara-gara kemo. Kan dia belum siapin apa-apa di bulan puasa, jadi aku bawain buat dia. Helmi kok kayaknya tahu banget soal Raisa. Jadi selama ini mereka masih sering berhubungan. Kita buka puasanya di luar. Nadia nggak mau apa-apa dari papa. Nadia maunya buka puasa hari ini aja di luar. Duh, anak papa ini tambah pinter, tambah soleha, tambah banyak maunya nih. Nadia, kita buka puasanya di luar itu besok aja biar sekalian sama Oma. Aduh, besok aku nggak bisa lagi, Vin. Kalau besok, iya aku udah dijanji sama temen aku yang suka bawa pasien ke Singapura. Jadi rencananya aku mau bawa Raisa ke sana untuk berobat. Oh, jadi kayak gitu ceritanya? Kenapa setelah cerai kamu malah makin perhatian sama dia? Kenapa Helmi nggak bisa lepas dari dia? Atau nyesel kamu cerai sama dia? Helmi, kamu tahu dari mana sih kalau dia tuh penyakitnya beneran bukan bohongan? Mama kenapa sih marah-marahin papa? Emang papa salah apa? Vina, nggak usah kayak gini depan anak kamu lah, kasihan ini nak.
Ya kenapa? Kamu nggak mau kalau Nadia tuh tahu kelakuan kamu? Bukan kayak begitu. Vina, ada apa lagi sih? Kok kamu tuh marah aja terus? Apalagi sama anak kamu. Ah, ribut aja tuh sama Helmi. Heran. Coba kamu istighfar. Istighfar ya. Kamu tuh benar-benar egois jadi orang. Kalau kamu mau bicara, kamu lihat dulu sekitar kamu, baru kamu bicara. Coba kamu jaga itu. Sikap kamu, cara bicara kamu. Itu yang kamu jaga. Ah, udah, kita sayang yuk. Yuk, sama Oma masuk ke dalam lah. Ayo, yuk. Lepasin! Kamu tuh kenapa sih? Ayo kita ke atas, kita ke kamar yuk sayang yuk. Hah? Aduh, kenapa? Kamu itu kenapa? Kenapa kamu mau protes? Terserah aku dong, aku mau ngapain aja. Aku ingetin sama kamu ya, kamu jangan pernah mainin perasaan Nadia. Ma, Kenapa sayang? Nadia takut. Nadia nggak mau kehilangan Papa. Kalau Papa pergi, Papa pasti nggak bakal balik lagi. Istighfar, coba istighfar. Nadia nggak mau Puasa, kehilangan jadi kayak begini Papa. kenapa sih? Aku ngelakuin semua ini buat siapa sih? Aku udah tobat, aku udah... Ya, pokoknya Usah Papa nggak baik, pergi cuman kemana-mana kamu kayak begini kenapa kok, sih? ya. Helmi, udahlah, nggak usah sok-sok bingung kayak gini deh kamu. Mendingan sekarang kamu pulang, kamu urusin tuh mantan istri kamu yang lagi sakit itu. Kayaknya lebih butuh perhatian dia daripada aku sama Nadia. Iya deh, terserah. Udah Nadia nggak usah nangis ya. Papa pasti ada kok sama Nadia. Yuk, kita ke atas yuk, ke kamar. Ya sayang yuk. Ayo naik ke atas sih sama.